Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Hari ini kita merayakan Paskah yang kedua. Marilah saya undang kita semua untuk mengambil saat teduh di tempat kita masing-masing sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita saat teduh. Di saat hening ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena telah mengingatkan kami akan kuasa kebangkitan-Mu. Oleh karena itu kami mau menaruh hidup kami ini Tuhan, hanya di bawah kuasa kebangkitan-Mu saja. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu renungan Paskah yang kedua dari 1 Korintus 15 ayat 20-28. Demikian bunyinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu yang telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian bunyinya. Sebagai judul renungan ini adalah bangkit dan membangkitkan. Hari ini adalah hari kedua bagi kita untuk merayakan Paskah. Pada hari pertama mengingatkan kita semua bahwa kuasa Allah mengalahkan maut
sebagai bukti kuasa Allah di atas segala kuasa yang ada di langit maupun di bumi. Sehingga ketakutan tidak menguasai hidup orang percaya lagi, melainkan pengharapan yang pasti terjadi. Sedangkan pasca kedua ini dihubungkan dengan kebangkitan orang-orang percaya di masa yang akan datang dari kematiannya. Disebabkan karena kebangkitan Kristus memberi jaminan keselamatan yang kekal bagi orang yang percaya. Lalu kebangkitan Yesus mengakhiri rasa putus asa dan ketidakpastian manusia. Artinya, kebangkitan Kristus menolong kita pada zaman sekarang bahwa penderitaan sebesar apapun, bahkan kematian manusia itu sendiri, tidak akhir dari segalanya, melainkan menghantar kita kepada kasih Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita, yaitu Dia memberikan keselamatan bagi kita selama-lamanya. Demikian juga dalam peristiwa pandemik COVID-19 ini, semakin kita merasakan kuasa Allah lah yang bekerja dalam diri manusia yang dipilihnya untuk alatnya menyelamatkan manusia dari COVID-19 ini. Percayalah kita akan kuasa kebangkitannya adalah menaklukkan segala yang ada terjadi di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan, lebih menghayati makna dari kebangkitan-Mu, daripada hanya sejarah saja, atau mengingat akan pengorbanan-Mu. Tetapi biarlah itu Tuhan, kebangkitan-Mu adalah kekuatan kami untuk menghadapi penderitaan, untuk melawan COVID-19 ini. Berilah iman kepada kami Tuhan, agar kami tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Kebangkitan-Mu adalah menunjukkan kuasa-Mu, di mana kuasa-Mu di atas dari kuasa yang ada di bumi ini, di mana di atas dari kuasa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan maut sekalipun tidak lagi berkuasa pada diri orang yang percaya. Oleh karena itu, biarlah kami semakin mengimani akan kuasa-Mu
yang menguasai kehidupan kami. Kami berserah kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.